Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek semantik peristilahan dengan dosen pengajar Ibu Mega Novria S.Hum MA. Perkenalkan, nama saya Yona Permatasari dengan NIM 20033332043, kelas 1B, Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Jakarta. Pembahasan yang pertama, pemberian makna baru. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan yang tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya, sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Penyempitan makna. Contoh yang pertama, kata gaya yang mempunyai makna kekuatan dipersempit maknanya menjadi dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tak terikat, dan menjadi istilah baru untuk padanan istilah English force. Contoh yang kedua, kata kendala yang mempunyai makna penghalang, perintang, dipersempit maknanya menjadi pembatas keleluasaan gerak yang tidak perlu menghalangi atau merintangi, untuk dijadikan istilah baru bidang fisika sebagai padanan istilah English constraint. Perluasan makna. Contoh yang pertama, kata garam yang semula bermakna garam dapur atau NaCl diperluas maknanya sehingga mencakupi semua jenis senyawaan dalam bidang kimia. Contoh yang kedua, kata canggih yang semula bermakna banyak cakap, bawel, cerewet, diperluas maknanya untuk dipakai di bidang teknik, yang berarti kehilangan kesederhanaan asli, atau seperti sangat rumit, ruwet, atau terkembang. Contoh yang ketiga, kata luah yang berasal dari bahasa Minang, dengan makna yang pertama rasa mual, yang kedua tumpah atau limpah, atau tentang barang cair. Mengalami perluasan makna menjadi volume zat cair yang mengalir melalui permukaan per tahun waktu. Pembahasan yang kedua adalah istilah sinonim. Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip, tetapi bentuknya berlainan, disebut sinonim. Di antara istilah sinonim itu, salah satunya ditentukan sebagai istilah baku atau yang diutamakan. Misalnya, gulma sebagai padanan wit lebih baik daripada tumbuhan pengganggu. Hutan bakau sebagai padanan mangrove forest lebih baik daripada hutan payau. Mikro sebagai padanan mikro dalam hal tertentu lebih baik daripada renik. Meskipun begitu, istilah sinonim dapat dipakai di samping istilah baku yang diutamakan. Misalnya, istilah yang diutamakan istilah sinonim. Yang pertama, acceleration, percepatan akselerasi. Diameter, garis tengah diameter. Temperatur, suhu temperatur. Pembahasan yang ketiga adalah istilah homonim. Istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon. Istilah homograf ialah istilah yang sama ejaannya, tetapi berbeda lafalnya. Misalnya, pedeologi. Paedo ilmu tentang hidup dan berkembang anak. Pedologi, pedon, ilmu tentang tanah. Istilah homofon ialah istilah sama lafalnya, tetapi berbeda ejaannya. Misalnya, bank dengan bank, massa dengan massa, sanksi dengan sanksi. Pembahasan yang keempat, istilah polisem dan istilah hiponim. Istilah polisem ialah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian,
Misalnya, kata kepala atau orang bagian teratas dipakai dalam kepala jawatan, kepala sarung. Bentuk asing yang sifatnya polisem diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya. Karena medan makna yang berbeda, suatu istilah asing tidak selalu berpadanan dengan kata Indonesia yang sama. Istilah hiponim. Istilah hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata mawar, melati, cempaka, misalnya, masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. Pembahasan yang kelima, istilah meronim. Istilah meronim ialah istilah yang maujud atau entity yang ditunjuknya merupakan bagian dari maujud lain yang menyeluruh. Istilah yang menyeluruh itu disebut holonim. Berikut ini adalah bagan meronim tubuh. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.